Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah lama kita tidak sesi motovlog ya. Seperti biasa, balik lagi bersama kita di channel Rider. Sorry ya kalau gue sedikit batuk karena faktor cuaca. Udah sebenarnya kalau batuk ini udah hampir dari bulan April awal juga udah batuk-batuk gue. Pas masuk Mei itu cuaca ya, apa ya namanya itu, pergantian cuaca dari musim panas ke musim dingin itu pancaroba, jadi ngaruh sama kesehatan, jadi nggak sembuh-sembuh batuk. Sekarang tanggal 29 Mei, kebetulan lagi libur nasional. Sekarang nggak tahu hari apa ya, kalau nggak salah itu hari umat Kristen ya. Kemarin libur panjang, jadi wah, buka tutup. Oh ini kayu. Jadi tujuannya itu kita mau jemput anak ya. Anak ada di Karang. Kita mau jemput ke kota Tasik. Karena sekarang kita tinggalnya di Tasik ya. Berhubung jauh jaraknya dari kantor ke rumah. Capek kalau PP. Jadi gue putuskan untuk bawa anak istri ke Tasik ya, ke kota Tasik. Itu nyobain merantau ya, cari pengalaman merantau. Kalau untuk usaha sendiri di kampung sekarang udah agak menurun, baik itu dari briling, dari hasil bumi. Kalau untuk hasil bumi masih ada lah, dikit-dikit. Pengaruh modal juga menentukan ya. Kita kehabisan modal karena untuk di usaha hasil bumi itu modalnya nggak cukup untuk 10 juta ya. Kalau ada panen raya gitu, mending kalau jual barang itu barang kering ya. Kalau barang basah harus dijemur, berarti modal kita mandek itu di barang selama seminggu masa penjemuran. Itu pun kalau harganya masih stabil kita selamat. Kalau harganya turun bahaya. Itulah resikonya jadi supplier hasil bumi. Di sesi video kali ini kita juga mau membagikan pengalaman kita ya. Dan ini sudah 2 kali pergantian oli ya. Yang pertama itu waktu kita pakai oli motor itu ya. Mungkin kalian masih ingat ya, beberapa yang udah menyaksikan dari awal channel kita dan selalu sering ya up to date video-video kita. Yang kita pakai oli moto 10W20 kalau nggak salah waktu itu kalau nggak salah semi sintetik olinya, bukan full sintetik ya. Karena harganya sendiri cuma 60.000 satu botol, lagi promo itu. Kita belinya satu botol kalau nggak salah ya. Satu botol 20 satu botol. Nyobain oli moto, iya beli satu botol kayaknya. Ternyata kemarin ya pas awal bulan kita pasang lagi oli. Sekarang kita pakai SPX 2 dari MPX 2 dari AHM. Kalau MPX itu kan artinya mineral kayak gitu lah. M nya itu mineral, kalau S itu kan semi sintetik ya. Jadi itu sih menjelaskan juga kepada konsumen. Nah, yang kita gunakan sekarang oli mineral ya. Oli mineral itu taksirannya itu penggunaan ya, usia waktunya itu 2000 km. Dianjurkan untuk pergantian oli berikutnya. Kalau semi sintetik itu bisa sampai 4000. Saya saja kemarin oli motor yang kita pakai gunakan itu semi sintetik itu, ternyata baru 1 bulan udah raib ya. Udah habis, nggak tahu kemana larinya. Kita juga bingung sih, kita juga bingung.
mungkin ini asumsi gue ya, karena sebelumnya kita waktu itu pernah ya ganti oli di Ahas sama hilang. Kalau waktu itu kita pakai oli ini dari Shell hanya saja. Aduh, oh ya. Yang pertama kali keringnya itu kita terlalu lama ya, pergantian periodenya terlalu lama, dan juga kita selalu bawa barang berat coy. Nah, waktu itu kalau nggak salah musim cengkeh, jadi sekali bawa barang itu cengkeh aja itu misalkan kita bawa 50 kilo, bobot kita aja 60 kilo. Kalau kadang gua boncengan sama mertua, kadang sama istri, taruhlah bobot mereka itu 50 kilo, berarti 160 kilo ya untuk bobotnya sendiri. Itu jarak tempuh totalnya 120 km. Ya wajar sih sebenarnya kalau misalkan ada apa ya, ada gejala oli menguap ya, atau mungkin kita nggak tahu ini apakah pengaruh dari ring piston yang sudah mulai aus atau gimana. Hanya saja kalau untuk asap itu tidak ada ya, tidak muncul keluar asap. Alhamdulillahnya itu asap tidak keluar, berarti untuk bagian mesin kayaknya masih aman. Cuman untuk bagian mesin itu ada suara kasar sebenarnya, kita nggak tahu suaranya kasarnya dari bagian apa saja, dari sebelah kiri. Jadi sebelah kiri, dari sebelah CVT ya, dari sebelah CVT. Kita belum sempat ke Ahas ya, karena pengaruh dana juga. Jadi nanti kalau misalkan kita udah bawa ke Ahas, mungkin kita tahu gejalanya apa, yang motornya itu jadi berisik. Jadi pada intinya gimana ya, meskipun kalian pakai oli mineral, oli semi sintetik, oli full sintetik, dan taksiran pabrik ya, misalkan untuk oli mineral misalkan 2000, semi sintetik 4000, full sintetik 6000, kalian tetap harus jaga-jaga dengan cara cek oli itu berkala ya. Kalian bisa buka aja tutup tutup tangki oli, mungkin ya disebutnya itu, yang bisa buka pakai tang itu. Di situ kan ada kayak semacam jarum takar ya di tutupnya itu. Nah, itu fungsinya untuk menakar apakah oli itu kapasitasnya masih layak atau sudah berkurang atau sudah benar-benar kering. Tadi gue cek pagi-pagi ya, masih aman, masih aman. Pemakaian satu bulan kurang, karena untuk sekarang motor ini udah jarak jauh. Baru kali ini kita jarak jauh lagi motor ini ke Karang. Ke Karang. Dari kemarin kita cuma di kota Tasik aja, pulang pergi ke pabrik, terus jalan-jalan ke Dadaha ya, itu aja, nggak pernah jauh. Baru kali ini kita jarak jauh lagi. Dan juga sebenarnya waktu kemarin ya, sebelum pergantian oli pun kita sudah merasakan ada yang aneh ya, dari getaran motor dan juga suhu ya. Suhunya itu benar-benar panas, kerasa ke kaki. Lalu dari getaran juga kerasa berisik, dan juga tenaga yang sangat berpengaruh. Gue takutnya emang ada komponen yang rusak. Nah, dari kemarin gue istilahnya teledor juga, terlalu percaya sama taksiran dari pabrikan ya. Padahal gue mikirnya mentang-mentang pakai oli semi sintetik ya, oli motor aman lah, sampai 4000 km ini anjir raunya. Padahal kemarin waktu pakai oli moto ya, kita nggak terlalu sering loh bawa beban berat sih sebenarnya, nggak terlalu sering, hanya saja sering pulang pergi Karang Tasik itu seminggu bisa sampai setiap hari sih. Kalau kita dikit-dikit bawa barang ya, kan kita mau pindahan deh, kita dikit-dikit bawa barang pakai motor untuk menghemat nanti juga ongkos. Untuk kalau bawa pakai mobil nggak terlalu banyak lah.
Jadi gue itu orangnya gak mau ribetan sih sebenarnya. Jadi kalau pas bawa mobil itu barangnya udah gak terlalu banyak lah, yang penting-penting aja, yang gede-gede aja, kayak kulkas, kasur. Dan apa ya, ini mungkin bisa jadi gambaran juga buat kalian mengenai situasi oli itu. Kita juga kemarin kan sudah bikin ya video edukasi mengenai penyebab oli bisa tiba-tiba habis ya, bisa tiba habis. Di situ kita sudah jelaskan secara ringkas ya, singkat, ringkas. Jadi tidak, meskipun tidak keseluruhan, hanya saja kita ambil poin-poin yang cukup penting saja. Itu mengenai penyebab dan juga cara mengatasi ya. Jadi apalagi yang bisa kita bagikan ya? Cara berkendara emang berpengaruh sekali ya. Yang paling berpengaruh itu sebenarnya cara berkendara. Cara berkendara itu benar-benar ngaruh. Karena apa? Logikanya segini ya, kalau mesin itu kan tempatnya ada di mesin. Nah, mesin itu sendiri, cara kerjanya itu tergantung dari cara kita membawa motor kita. Ya, kalau kita sering membawa motor dengan istilahnya soft riding ya, cara halus ya, baik itu buka tuas gas, baik itu ketika menikung, ketika melakukan pengereman, itu sangat bergantung ya. Selain itu juga kondisi jalan berpengaruh. Misalkan kalau terlalu banyak tanjakan, itu kinerja mesin tentu lebih ekstra ya, lebih bekerja lebih berat daripada kalau misalkan kalian ada di perkotaan yang jalannya cenderung datar. Kalau banyak tanjakan seperti ini kan mesin otomatis bekerja lebih berat ya. Dan juga mungkin ini sepele yang sering diabaikan ya, tekanan ban. Kenapa? Kalau ban terlalu kempes, kurang angin, itu sebenarnya membuat kinerja mesin jadi lebih berat, bensin jadi lebih boros. Itu berpengaruh sekali ya, tekanan angin ban. Aduh, ini mobil kenapa lagi? Jadi banyak sekali faktor-faktor kecil sebenarnya yang mempengaruhi dari gejala tersebut. Lalu temperatur udara juga berpengaruh, udara di sekitar ya. Kenapa seperti itu? Karena oli itu kan cair ya, meskipun dia ada kemampuan untuk bertahan di udara tertentu, tetapi kan jika secara kontinu terus berkelanjutan, apalagi kan musim ke belakang itu, bulan-bulan ke belakang musim panas ya, udaranya sangat panas mungkin. Ya wajar lah kalau misalkan ditambah mesin panas, udara panas, oli bisa saja. Lalu cara riding yang kasar memperparah kondisi, sehingga membuat oli tidak bisa bertahan lebih lama. Logikanya kan kalau misalkan oli yang normal ya, cara kerjanya dia tidak akan menguap, dia hanya menghitam. Ya kalau menghitam itu wajar karena apa ya, efek dari gesekan ya, korosi, gesekan. Karena itu tanda, kalau misalkan oli hitam itu tanda bahwa dia itu sudah membersihkan gesekan-gesekan yang ada di mesin. Kalau misalkan olinya masih bening ya berarti mesinnya yang kotor. Itu aja logikanya. Kalau misalkan olinya yang kotor berarti mesin bersih. Tapi kalau misalkan olinya yang bersih, mesin kotor. Itu saya cara akal sehat. Ya, gua agak cepet ngomongnya karena gue lagi ambil lahan batuk ini ngomong. Apa ya, istilahnya kangen juga sih sesi motovlog ini, karena L Rider itu kan awalnya itu tercipta dari konten-konten motovlog ya. Tapi karena gue sekarang sedang berkurang aktivitas motovlog, jadi kita rubah sedikit gaya L Rider itu ke storytelling. Dan juga mungkin kedepannya nanti kita akan bahas juga seputar MotoGP ya, yang berkaitan dengan dunia otomotif lah. Karena kadang nggak selamanya tentang motor, kita juga kemarin bahas pajak, bahas ya yang berkaitan lah dengan motor-motor itu, yang pada intinya menambah wawasan para rider ya, para pengguna kendaraan. Ya sedikit pesan juga dari kita,
untuk para rider. Sekarang kan Juni ya, kalau nggak salah Juni itu akhir dari program pemutihan Jawa Barat, pemutihan pajak di Jawa Barat. Jadi kalau yang masih belum bayar pajak, buru-buru lah diurus pajaknya. Sayang banget loh, program pemutihan ini istilahnya sangat-sangat langka ya. Kalau misalkan ada pemutihan, ya paling pengurangan denda tahunan atau gimana, nggak sampai kayak pemutihan total kayak gini, kayak yang diprakasai oleh Kang Deddy Mulyadi. Gue bener-bener kangen ini situasi jalan, udah lama nggak kesini kan. Untuk gaya riding sendiri sebenarnya untuk motor-motor sekarang kan sudah ada fitur ini ICO atau ECO ya. Nah dari ECO ini itu sebenarnya menjelaskan tentang cara riding kita. Kalau misalkan simbol ECO-nya itu terang gitu, berarti cara riding kita benar-benar halus. Kalau misalkan ada 3 tahapan ya, terang, terus bukan setengah terang ya, jadi apa ya, redup dikit lah, lalu benar mati. Jadi ada 3 tahapan. Kalau untuk redup itu berarti menandakan bahwa kita itu dalam kondisi kecepatan yang masih di batas normal, tapi gaya riding kita sudah melewati halus ya. Dan untuk kalau simbol EC nya itu mati, berarti gaya riding kita itu kasar alias ngebut, dan itu menandakan juga konsumsi bensin, dan juga bisa dikatakan untuk kinerja mesin ya, yang berpengaruh kepada oli. Nah guys, info juga nih, kemarin di sini ada kecelakaan fatal ya, sampai tabrakan antara motor lagi nyalip bus Budiman, lalu tabrakan dengan LF-CBO dari arah berlawanan. Gue kurang tahu di belah mana ini, katanya sih di daerah sini abis pom ya. Kita belum melihat garis polisinya. Kalau gue taksi kayaknya di sini nih. Nah ini kayaknya nih garis polisi nih, garis polisinya nyalip. Nah tabrakannya di sini nih, meninggalnya di sini. Jadi emang posisi di situ gimana ya? Gue tebaknya si pemotor itu dia ngeliat dulu ke kiri di belakang bus itu, dia ngiranya kosong. Jadi pas dia gaspol, dia dari belakang bus itu dia udah gaspol, dari belakang bus itu dia udah gas. Pas dia udah masuk, dia kaget kayaknya, ternyata di arah berlawanan itu ada mobil LF-CBO. Si bapak itu bonceng 3 sama istrinya sama anaknya. Bapaknya sama istrinya meninggal di tempat, anaknya selamat. Kasihan banget tuh, sampai nangis-nangis anaknya. Itu apa ya, kadang gue juga posisinya kadang suka kayak gitu tuh, nyalip dari belakang mobil, lihat ke kiri, langsung apa ya, langsung pasang badan ke kanan di tengah jalan. Cuman gue nggak pernah, alhamdulillah ya, langsung gas dari belakang bus gitu ya, kayak gitu. Kenapa? Karena dulu pernah sekali gue kayak gitu, sekalinya waktu pakai poswan di Batu Lawang itu yang jalannya gelap. Gua lihat ke kiri aman, pas gua aja pakai poswan kan main kopling ya, gaspol dari arah berlawanan mobil, anjir gua kaget banget sampai ini motor goyang dompet goyang dompet, kaki gue yang kiri atau yang kanan ya sampai nginjek aspal ya, pas lagi kecepatan tinggi buat nyimbangin motor. Mobil dari arah berlawanan kaget, mobil yang gue salip kaget, gue kaget, semuanya kaget. Gue langsung nepi, jantung gue aduh sampai berdebar-debar nggak karuan, kaki gue sakit, gue pakai sendal capek. Kebiasaan buruk gue waktu itu waktu pakai poswan sering pakai sendal kalau naik motor tuh. Alhamdulillah sekarang pakai sepatu. Dan juga itu benar-benar jadi pelajaran penting buat gue. Karena apa?
Emang sih konyol juga kalau misalkan kita dari belakang mobil langsung gaspol, percaya aja dengan tatapan mata yang kita melihat ke kiri. Secara logika mobil itu kan panjang ya, mobil itu panjang, bus itu panjang, pasti ada titik dimana kita sebenarnya belum melihat kondisi dari arah berlawanan secara garis lurus. Kita hanya melihat dari samping, bukan dari garis lurus seperti ini. Kalau dari samping kan beda ya, kita lihatnya arah kiri aja, kita nggak lihat dari arah belah sana ada mobil atau enggak. Atau mungkin si anak sebelah itu lagi berhenti ya, lagi ngisi, pas si bapak itu nyalip, dia LF-nya maju. Nah bisa jadi kayak gitu kemungkinannya, karena kita belum dapat kepala lagi segimana. Tapi itu jadi pelajaran buat kita ya. Ini misalkan contohnya kayak gini nih, nah ini kan kayak gini, ini anggap aja ya. Nah kita lagi ngeliat kiri gini kosong, lalu kita dari belakang mobil ini gaspol, nyalip, langsung masuk ke sana. Itu kan sebenarnya bahaya ya kalau kita langsung masuk. Kita harus pasang dulu di tengah seperti ini, kita memastikan apakah benar-benar kosong atau enggak. Karena kalau enggak kayak gitu ya istilahnya bertaruh, itu judi ya, bertaruh. Nah lihat kayak gini ke kiri tuh kan, kalau kosong misalkan langsung, gua kalau kebiasaan sekarang kalau kayak gini, ini nggak mungkin kan, gue nggak berani karena belok kiri ya. Jadi sekarang gue nggak berani ngambil spekulasi lah untuk nyalip istilahnya bertaruh gitu. Gue udah ngejaga keselamatan lah, bahaya. Cari aman aja masih celaka. Nah, gue lebih berani kayak gitu nyalip. Jadi istilahnya orang bisa lihat kita juga, supaya kalau misalkan kita lagi nyalip posisinya, mereka itu nggak kaget. Nah ini agak baik sebenarnya, karena dari arah berlawanan orang nggak bisa ngeliat kita sebenarnya. Tapi alhamdulillah aman. Untuk cara nyalip kayak gitu, jam terbang ya, perhitungan ngaruh ya. Kalau misalkan kalian ragu, mending nggak usah. Ini kalian langsung ke belakang truk aja tadi. Keberanian juga ngaruh ya. Keberanian itu berdasarkan dari jam terbang kalian. Nah bisa jadi kayak gini, lagi berhenti si almarhum ya korban, melihatnya jalan kosong aman. Pas dia nyalip ternyata si mobil itu udah di tengah. Nah itu ya namanya yang bisa dikatakan hari apa sih, itu nggak ada di kalender. Hati-hati, selalu waspada, baca bismillah, berdoa, jalan, minta pertolongan kepada Allah supaya selamat sampai 3. Nah kadang kan kita itu nggak bisa ngedebak ya, di arah berlawanan itu apakah aman, apakah ada mobil atau motor. Secara aturan sih garis lurus kayak gini nggak boleh ya untuk nyalip. Jadi kalau misalkan kosong pun alangkah baiknya nggak usah nyalip dulu. Hati-hati ya, kalau kayak gitu benar-benar harus udah biasa ya, kelatih, udah berpengalaman. Gue barusan pakai tali ini, perhitungan dan juga dorongan keberanian juga sih, karena kalau ragu tadi bahaya, bisa-bisa kita nanti oleh yang kena ban gitu. Bahaya banget. Astagfirullahaladzim.